Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, selamat datang, selamat berjumpa dengan mata kuliah pengantar ilmu komputer bersama Ahmad Fathur Rahman. Adik-adik, untuk sesi kali ini kita akan menyampaikan materi pengantar ilmu komputer. Ya, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari komputasi, terapan, dan komputasi teoritis. Bidang ini berfokus pada sistem komputer termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan algoritmanya. Komputer itu udah kata dasarnya dari compute, menghitung. Jadi ini diawali dari mesin yang bisa menghitung, kalkulator. Alat hitung kuno dulu awalnya mungkin dari sempoa, ya itu ya betul, itu sempoa, kemudian bisa ngitung nanti bisa ngitung kan dari angka 1010 dihitung, dikombinasikan menjadi hitungan. Nah, itu jadi mesin, selanjutnya jadi hitung mekanis. Nah, selanjutnya jadi komputer. Dia mengakumulasi, mengembangkan teknologi dari teknologi listrik digital 1 dan 0 dikombinasikan 1010 hidup mati menjadi sebuah mesin yang diproses dengan mikroprosesor sehingga bisa menjadi komputer. Nah, sekarang komputer karena hitungannya bisa sangat cepat ya, dengan kecepatan yang super tinggi sehingga bisa menghitung apapun, sehingga memproses apapun. Komponen-komponen dasarnya itu ada 2 pokok ya. Jadi kalau perangkat elektronik biasa itu kan kayak kulkas, pendingin, itu kan sudah perangkat keras juga, sudah listrik juga gitu ya. Nah, tapi bukan komputer. Kenapa? Karena dia tidak memiliki perangkat lunak. Tapi untuk peralatan-peralatan sekarang ya, semuanya mungkin pakai aplikasi-aplikasi perangkat lunak sehingga menjadi komputer semua sekarang itu ya. Sekarang apalagi dengan tambahan perkembangan sekarang menjadi aplikasi sistem cerdas, itu semua mesin-mesin berbasis teknologi sekarang jadi mesin cerdas semua, itu semuanya komputer. Baik, jadi ini ada perangkat keras, ada perangkat lunak, syaratnya adalah perangkat elektronik ya, karena dia pakai bit listrik hidup mati 1, 0. Nah, nanti di dalamnya ada namanya mikroprosesor di sini, memproses listriknya. Ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat elektronik tadi ya. Perangkat elektronik tadi, perangkat elektronik ini bisa memproses instruksi, bisa memproses instruksi. Maka nanti ada namanya CPU, CPU, nah, Central Processing Unit ya. Baik, nanti kemudian juga di dalam ada namanya RAM. Penyusunan instruksi perangkat lunaknya diproses di situ. Nah, ada RAM, random access memorinya. Nah, kemudian ada nanti penyimpanan data, drive-nya ya, ada hard drive-nya yang untuk menyimpan data-data, atau ada sekarang ada namanya penyimpanan memori yang lebih canggih lagi, tidak menggunakan mekanik tapi menggunakan hampir sama dengan RAM, SD-RAM, tapi dia bisa menyimpan secara statik. Ketika listrik mati pun dia bisa menyimpan. Hampir sama fungsinya dengan hard drive, atau zaman dulu ada disk penyimpanan data ya. Nah, jadi nanti dalam perangkat komputer ini ada prosesnya, kemudian ada tempat memprosesnya namanya RAM, kemudian ada tempat penyimpanan yang akan diproses dan hasil prosesnya. Nah, nanti perangkat lunak ini adalah instruksi-instruksi untuk mengerjakan apapun yang bisa diproses oleh prosesor dalam komputer tersebut. Nah, pada prinsipnya komputer itu ada 3 bagian pokoknya. Ada 3 bagian pokok. Ada input, ada proses, ada output. Algoritma tuh urut-urutan perintah yang jadi satu, itu algoritma ya. Nah, nanti jadi bahasa pemrograman, kemudian nanti bahasa itu diinterpelasi dan dikompilasi oleh mesin, dan nanti diurutkan, betul-betul diurutkan, terus nanti didebug menjadi sebuah aplikasi. Tinggal klik gitu ya, nanti jalan. Jaringan internet sekarang ini ada 2 juga, ada kabel tanpa kabel. Untuk jaringan kabel itu jaringan fiber optik seluruh dunia antar benua sekarang.
dari Indonesia ke seluruh dunia. Bahkan tidak hanya satu, sekarang jaringannya sudah backup ya. Ini fiber optik ditanam di bawah laut. Untuk jaringan tanpa kabelnya adalah jaringan via satelit. Ini untuk satelit untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau kabel. Kalau dulu antar benua masih pakai satelit dulu ya, masih pakai satelit. Tapi sekarang karena satelit ini banyak kelemahannya adalah gangguan cuaca, gangguan posisi bumi di mana, tinggi lembah, gunung dan sebagainya, itu sangat berpengaruh ya. Sudah sedikit mungkin berkurang dari jaringan fiber optik untuk jaringan kabelnya, baik itu untuk jaringan ya. Sekian untuk pengantar awal kali ini tentang ilmu komputer, mulai dari tentang komputer itu sendiri, perkembangannya sampai sekarang, dan perangkat-perangkatnya, baik perangkat keras, perangkat lunak, dan untuk berkomunikasinya dengan seluruh komputer di seluruh dunia, yaitu jaringannya.